Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, mungkin kalian udah lihat di thumbnail atau di title, yes, dan kalian, I believe so, kalian udah pasti pernah lah ngedengerin tentang figur tokoh ini yang namanya Sai Baba dari YouTuber-YouTuber lain. The difference is, in this video is, yang nyampein itu adalah Sasha Marissa, the one and only, okay? So, if you don't like it, if you don't have a problem, I don't care, you can get out. But I'll be appreciated if you stay here. So with all that being said, ya Satya Sai Baba. Mungkin kalian juga dengar dengan julukan yang dianggap Tuhan dari India, right? The thing is, dia ini bukan kayak kultus sampai kultis ya. Cult Om Shinrikyo, dimana yang nggak ada sulap, nggak ada magic, tapi banyak pengikutnya. No, Sai Baba tuh nggak kayak gitu. I'm talking about Sai Baba ini bener-bener bisa yang namanya bikin emas dari batu. Atau nggak ada batu sama sekali, tiba-tiba begini, beng, ada emas aja. Selain membuat barang-barang menjadi emas atau menciptakan emas, banyak juga gengs keajaibannya lagi dari Sai Baba. But now what do I want to talk about this? The thing is, ini yang dianggap Tuhan dari India merupakan dukun terkuat dalam dunia ini pada masanya. Well, do you know bahwa Sai Baba ini memang dia dari India, tetapi dukun tingkat tinggi ini pernah ada kaitannya dengan mantan presiden Indonesia, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Well, you already know what it is. It's going to be a juicy video. Ini video bakal lama karena gue berusaha sejelas mungkin penyampaiannya. That means gue bakal nge-cut banyak dalam video ini. Dan bakal hati-hati banget nih ya, karena Sai Baba pengikutnya masih aktif menurut website resminya. And you know what, di dalam website resminya Sai Baba ada 1.200 perkumpulan rumah atau gedung-gedung untuk pengikut Sai Baba yang tersebar di 114 negara, termasuk negara Indonesia ini banget. Yes. So, daripada intronya kepanjangan, I will be appreciated if you click the like and subscribe button for me first. Sebelum video ini dimulai, come on, show some love to your girl. Well, here's Sai Baba, figur yang disebut Tuhan dari India, mempunyai kaitan mistis dengan negara Indonesia ini. Let's go. Belum nyampe tengah-tengah, but I'm already thirsty. There's a lot of readings, jadi mohon maaf guys kalau misalnya mata gue nggak begitu interaksi banget sama lo, because I'm reading, okay? Gue sembari baca. Di India, Sai Baba ini terkenal sebagai guru tinggi untuk memperbaiki kemanusiaan. He almost does everything yang membuat orang-orang jadi pengen tahu terus gitu loh. Karena dia memang hal-hal yang telah dia lakukan itu memang baik-baik. With all that being said, yes, Sai Baba telah membuat lagu-lagu yang memang kalau kalian dengerin itu rasanya tuh jadi ngeflow, relax, happy gitu. But no, dia bukan musisi ya, tetapi orang yang suci dan orang yang menghormati seluruh agama. See, dia tuh kayak damai banget gitu loh. Dikarenakan Sai Baba merupakan guru tinggi yang menghormati seluruh agama dan mempunyai komunitas yang besar, pengikutnya banyak, that doesn't mean dia itu menciptakan agama baru. No, dia sama sekali nggak ngebuat agama baru loh gengs. But again, I told you, he love all religion, he love peace. Memang pecinta kedamaian. Karena tadi gue mention hal-hal yang telah dia lakukan itu baik-baik, ya memang. Salah satunya adalah nih, Sai Baba telah mengubah beberapa desa kecil di India menjadi pusat pendidikan dan fasilitas kesehatan, dimana jadi dibikin makmur gitu loh. Selain itu, dia pun membawa banyak air ke beberapa daerah-daerah yang paling kekurangan air. I didn't read the detail, dimana gue nggak tahu caranya dia ngemakmurin desa-desa yang kekurangan air itu gimana. Either dia bikin sungai atau apa, I don't know, okay? But he did that, membantu desa-desa yang kekurangan air jadi makmur air. You feel what I'm saying? But I'm not done yet. Kebaikannya dari Sai Baba itu nggak cuma di situ aja, gengs. Sai Baba, Satya Sai Baba ini dapat
membangkitkan orang dari kematian. Dia bisa yang namanya nge-resurrect, man. Ini bukan sulap, bukan sihir lagi. Mana bisa lu ngetrik orang yang udah ninggalan gitu ya, tiba-tiba hidup lagi sehat walafiat. In conclusion, Satya Sai Baba merupakan figur yang sakti lah, powerful. Jadi lu nggak bisa main-main gitu kan ya. Anyways, let's just get into bagaimana dia lahirnya dan kapan, oke? Setelah gue mempelajari konten ini, ternyata Satya Sai Baba itu bukan nama aslinya. Sai Baba itu malah jatuhnya kayak title ya. Title tuh bahasa Indonesianya apa? Ntar gue kasih lihat di sini. Anyway, Satya Sai Baba nama aslinya adalah Satya Narayana Raju dengan nama keluarganya Ratnakara. Ia lahir pada 23 November tahun 1926. Ini benar-benar orang jadul banget ya. But the thing is, topik Sai Baba ini jadi keangkat lagi di tahun ini. So, Satya dalam bahasa Sanskrit artinya adalah kebenaran. Dan Narayana adalah nama untuk Sri Vishnu, yaitu adalah dewa tertinggi dalam agama Hindu. Alright. Ngomongin masa lalunya dari kecil nih ya tentang Satya Sai Baba. Sai Baba ini bukan bayi dari dua manusia, gengs. No, ini gue bukan buat lucu-lucuan. It's actually bukan dari dua manusia. Bingung kan lo maksud gue? Jadi gini loh, kalau kita kan memang hasil dari persetubuhan antara mak dan bapak kita, terus kan mak kita kan mengandung anak kan, dan kita dilahirin tuh, which is generasi Z yang meresahkan, which is me. I'm sorry mom. I'm going to be a great YouTuber. You'll see. Anyways, menurut Esvarama, yaitu ibu dari Sai Baba, mengaku bahwa dia mempunyai mimpi nih sebelum dia bahasa halusnya bunting. Dia membawa Sai Baba nih, bayinya Sai Baba. Dia dikasih sebuah mimpi nih, gengs. Dimana mimpinya itu dia didatengin oleh seorang dewa, yaitu adalah Dewa Satya Narayana. Di situ dewa tersebut bilang bahwa nanti lo akan didatengin sebuah orbs berwarna biru, cahaya warna biru ya. Orbs, bukan orbs hantu. Dan orbs itu akan ngantem badan lo. Udah, jeder kan, selesai tuh. Bener aja, gengs. Ketika dia udah bangun nih ya, Esvarama ibunya Sai Baba didatengin sebuah orbs dan das masuk ke dalam badannya. Oh my god. Nah udah kan tuh orbsnya nyerang badan, das. Setelah menyerang badannya Esvarama, dia pingsan. Dia itu pingsan. Lalu ketika dia bangun lagi, dia merasakan badannya tuh aneh. Kok ini perut rasanya kayak ada sesuatu di dalam. No, he ain't fool. But well dang, she got a baby. Dia ngebawa seorang anak without a father. Maksud gue tidak ada hubungan intim gitu loh. So yes, tiba-tiba hamil dan melahirkan kan. Nah itulah Sai Baba. Ketika gue mendengar cerita ini, memang mirip seperti ceritanya Bunda Maria dengan Yesus ya. Tapi gak tahu kenapa gue uneasy aja gitu sama versinya Satya Sai Baba dengan Esvarama ini. Now the thing is, fenomena Esvarama ibunya Sai Baba tiba-tiba bunting begitu aja karena orbs ya, itu dia nggak bilang ke siapa-siapa. Dia nggak ngomong sama keluarganya, sama temen-temennya. She just kept it to herself, dimana disimpan aja sama dirinya, kecuali sama satu orang, yaitu si sang mertua yang namanya ada Lakshmana. Ya udah deh tuh, cuma mereka berdua kan yang tahu. Sampai akhirnya 23 November datang dan lahirlah Sai Baba. Nah ini yang bikin ngerinding juga sih. Bayi ya, bayi kan normalnya pasti nangis. Everybody and their mama ketika bayi masih bayi keluar dari perut ibunya ya kan, pasti nangis. Tetapi bayi Sai Baba ini ketika keluar tidak ada yang namanya tangisan. Diam-diam baik aja gitu, tapi sembari senyum. Nah ini gue bukan ngelawak, no. It actually diam-diam baik terus gak ada senyum. Gak ada senyum, bener-bener senyum aja gitu kayak ya lu bayangin aja lo yang what is that? Sorry. Lu denger gak tadi? Gue tahu sih itu anak tetangga, tapi serem juga kali gue ngomongin bayi, tiba-tiba ada suara bayi, kan serem ya? Ya sekarang lu bayangin aja jadi dokter yang ngedeliver bayi Sai Baba, terus ngeliat nih bayi, diem bayi, terus senyumnya gitu. If I was there, I already knew this baby been suspicious since day one. Belum, nih gue belum selesai nih. Telah diketahui bahwa di bagian pipi kirinya dan di dadanya Sai Baba ada tai lalat. Oke lah, normal, alright? Namun, ketika dicek
telapak kakinya, kedua telapak kakinya bayi Sai Baba, ada sebuah lambang, yaitu adalah lambang sangka dan cakra di telapak kakinya. Tuh gimana tuh, Der? Belum, gue belum selesai nih. Masih ada lagi nih yang bikin ngeri nih. Ya udah kan, itu bayi kan langsung dibedong gitu, dibalut kan, pakai kain bedong gitu. Terus ya lu tahu kan kain bedong kan rapet gitu kan, biar bayinya nggak bisa gimana-mana gitu kan, jadi nggak bisa wiggle. Tiba-tiba itu kain bedong gerak-gerak sendiri gitu. Tapi movementnya tuh aneh, bukan gerakan yang dari tangan atau kakinya Sai Baba yang mencal-mencal gitu kan, udah di bedong begini nggak bisa ngapa-ngapain kok. Ya geraknya ekstrim, dong gitu kan. Ya udah dibuka lagi kan kayak bedongnya, ada apa sih nih? Dibuka lah. Jreng, malah ada ular kobra. Lu gimana coba? Apakah ini ular kobra melilit badannya Sai Baba dan mencoba untuk gitu? No, sama sekali enggak. Lu mau tahu nggak yang terjadi tuh kayak gimana? Ini ular kobra malah nyelipin dirinya ke belakang punggung bayi si Sai Baba ini, ya kan? Terus ngebuat dirinya melingkar biar si ular itu jadi kayak bantal punggung Sai Baba dalam kain bedong itu. Ngerti kan maksudnya? Gue like use your imagination, come on. Jangan nonton gue aja, sembari imajinasi juga biar seru, oke? Jadi begitu. Pas lagi fenomena ketika Sai Baba lahir. It's already crazy. Gua aja jadi content creator juga bingung kok bisa begini gitu kan. This is too much to absorb, you know what I'm saying? Ya udah, itu cerita tentang ketika dia masih bayi. Move forward ketika dia udah rada jadi bocil lah, pas lagi masa kecilnya dia ya. Walaupun dia dari kecil udah magic gitu lah ya, Sai Baba pernah loh yang namanya mengalami kebutaan ketika dia masih kecil. But then gak tahu gimana bisa sembuh sendiri gitu. Setahun kemudian atau beberapa bulan kemudian setelah dia mengalami kebutaan. Nah, bagian ini sebenarnya mau gue lanjut ya tentang kebutaannya ini. Gue tahu ada beberapa dari kalian yang nonton gue yang rada nyambung dan ngerti nih maksud gue dengan masalah kebutaannya dia ini. Gue nggak mau ngomongin di sini karena ini jatuhnya hanya cocokologi, tetapi lumayan sensitif untuk diomongin dalam video ini. Jadi gue minta tolong bagi orang-orang yang ngerti tentang masalah kebutaannya untuk komen di bawah sini ngejelasin orang-orang yang nggak ngerti. Dalam masalah kebutaannya itu mirip dengan siapa? Oke? So let's continue. Move forward pada tanggal 23 Mei 1940. Dimana sekarang dia udah berumur 14 tahun, he's a teenager now. And then yes, there is fenomena yang mengkagetkan lagi gitulah ya. Satya Sai Baba pada tanggal itu memanggil anggota rumahnya nih, seluruh keluarganya, lalu dia memberikan mereka semua sebuah permen gula yang disebut prasad dan sebuah bunga yang Sai Baba buat langsung dari tangannya. Nah, bener-bener dibuat langsung, cereng nih permen. Kaget gak lu? Cereng nih bunga mawar. But then, was they happy? Was the family happy? Apakah keluarganya itu tepuk tangan? No. Menurut biografi di Wikipedia ya, so it's not from me. Ketika fenomena ini terjadi nih ya, ayahnya Sai Baba menjadi marah. Ayahnya Sai Baba mengira bahwa putranya ini tuh telah disihir. Dia bahkan sampai mengambil tongkat dan mengancam akan mukul Sai Baba jika Satya Sai Baba tidak mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Satya yang berumur 14 tahun ini menjawab dengan tenang dan tegas, "Saya adalah Sai Baba." Sai Baba ini maksudnya dia mengacu pada Sai Baba Shirdi. Ini adalah pertama kalinya Satya Sai Baba mengatakan dirinya sebagai reinkarnasi Sai Baba dari Shirdi, yaitu seseorang suci yang menjadi terkenal pada akhir abad ke-19 sampai abad ke-20 di Maharashtra. Dan Sai Baba Shirdi ini telah meninggal 8 tahun sebelum Satya Sai Baba ini lahir. Saat fenomena itulah dia dikenal sebagai Satya Sai Baba. Makanya tadi itu gue bilang nama aslinya itu bukan Satya Sai Baba. Tetapi setelah kejadian itu, jalannya dia, journey-nya dia sebagai guru tinggi itu nggak gampang, gengs. Sai Baba itu hidupnya nggak langsung dipuji-puji atau dipercayain. Seperti wajar-wajarnya orang lah ya. Nggak usah di India, orang-orang kita juga deh. Everybody and their mama in this damn world. Kalau denger tiba-tiba gue reinkarnasi dari Sai Baba Shirdi atau enggak gue reinkarnasi dari tokoh figur yang sangat powerful, itu juga kayak kita jadi kayak
apaan sih? Same like in India, dimana orang-orang jadi kayak nggak percaya. Walaupun mereka percaya dengan reinkarnasi, but still dengan adanya orang yang klaim dirinya bahwa dia itu reinkarnasi guru spiritual tinggi, yang dimana di India itu mereka menghormati Shirdi, itu tuh jadi kayak apaan sih? But with all that being said, Sai Baba harus dong yang namanya menunjukkan bahwa dia itu bener. Lo masih percaya sama gua gitu kan ya. So yeah, he did. Once upon a time memang ada satu kejadian di mana Sai Baba ini lagi dikelilingin banyak orang. Dan Sai Baba meminta salah satu orang dari perkumpulan itu untuk maju ke depan, dan orang itu disuruh deh tuh ngambil bunga melati terus lempar. Sai Baba bilang itu nanti jatuh bakal ngebentuk huruf SAIBAB. Sai Baba. Si orangnya iya deh serah lo gitu kan ya. Dilempar deh secara random loh, dan pas jatuh melati tersebut terbentuk sebuah huruf, gengs. Dan pas dieja itu tulisannya adalah SAIBABA, Sai Baba. Ceming kan orang-orang di situ. Wait, magic apa itu? Tuhan itu Tuhan. Everybody and their mama was shocked. You know what I'm saying? Kejadian itu jadi pada bingung gitu loh, kayak ini apaan ini? Sampai akhirnya banyak pertanyaan ke Sai Baba, kamu Tuhan ya? Apakah kamu Tuhan? Apakah kamu reinkarnasi Tuhan? Tuhan ya? Dan dijawablah oleh Sai Baba, iya, saya adalah Tuhan. Tetapi kalian gak percaya sama saya. Nah, well yes, setelah kejadian bunga melati dilempar itu memang ada lagi, dimana ya yang tadi gue bilang membuat barang-barang menjadi emas. Sekarang move forward ke tahun 1948, di mana sekarang Sai Baba telah membangun sebuah kuil, yaitu kuil utamanya bagi komunitasnya dia yang namanya adalah Prashanti Nilayam. Dan di tahun 1950 itu kuil udah finish, udah selesai dibangun pas pada hari ulang tahunnya Satya Sai Baba ini. But little did you know, ketika dia membangun kuil Prashanti Nilayam, dia itu membangun sendiri loh. Bukan buat ngulinya, enggak, dia bukan jadi kulinya, enggak. Maksud gue, dia bikin blueprintnya, dia yang merancangnya sendiri gitu. He is his own architect, dimana dia sama sekali nggak pernah sekolah arsitektur. Ya udahlah, kuil udah ada di mana-mana, apalagi sekarang dia udah punya kuil utama, pengikutnya dia udah jelas tambah banyak. The thing is, yang tadi gue bilang di intro, di Indonesia masih ada pengikutnya, ya memang benar. Kenapa bisa sampai di Indonesia? Masalahnya di Amerika itu dia ada pengikutnya. Bahkan di negara Eropa pun Sai Baba mempunyai pengikutnya. Dan ada kabar juga nih, gue dengar bahwa ada beberapa restoran di Indonesia yang masih memajang foto Sai Baba. With all that being said, yang bikin gue merinding adalah Satya Sai Baba nih pernah mengaku loh, gengs, bahwa dia akan menjelma sebagai Al-Masih setelah tahun 2020. What's your opinion about this, menjadi jelmaan Al-Masih? Komen di bawah ini aja. No, I'm not finished. Tapi gengs, gini ya, Sai Baba ini of course dia aja udah pernah nyiptain lagu. Kenapa buku? Enggak. Yes, dia pernah mengeluarkan buku yang namanya adalah Satya Sai Speaks, dimana dalam buku itu konteks utamanya adalah hanya ada satu Tuhan dan ia berada di mana-mana. Hanya ada satu agama, yaitu agama cinta kasih. Dimana setelah gue tahu itu, gue bingung deh. Dia ada benernya juga. Nggak cuma dari konteks isi bukunya Satya Sai Speaks ya. Maksud gue nih, komunitasnya dia sendiri aja memang diajarkan tentang kedamaian dan untuk mencapai keharmonisan dalam dunia ini. Dimana ya mungkin ya, kalau gue di sana dan melihat figur seperti Sai Baba, mungkin gue juga unconsciously akan tertarik unconsciously, oke? Gak cuma dari perkataan atau perbuatan Satya Sai Baba aja. Gue yakin auranya Satya Sai Baba ini tuh aura yang adem gitu loh, gengs. Dan dimana aura ademnya itu bisa kepancar ke kita dan mengajak kita gitu, which is something. So besides being figur kedamaian dan guru spiritualisme, dan sudah pasti orang yang powerful kayak begini bisa dong yang namanya membaca masa depan. Memang dia pernah mengatakan bahwa dia melihat dirinya akan meninggal dunia pada umur 96 tahun. Dan 8 tahun setelah kematian dia, Sai Baba bilang bahwa akan ada seseorang dari Karnataka, India. Dan seorang itu akan menjadi seseorang Sai Baba lagi. Kayak reinkarnasinya dari Satya Sai Baba. Dia kan bilang umur 96 tahun dia akan meninggal.
ternyata umur 85 dia udah lewat duluan, gengs. So, bagaimanakah orang sekuat Sai Baba ini prediksinya melenceng? Wait. Namun nih ya, pengikutnya banyak yang bilang juga bahwa sebenarnya memang Sai Baba benar, dia meninggal umur 96 tahun. How is that so? Ini 85 tahun, weh. Gini, mereka bilang nggak, dia benar meninggal pada umur 96 tahun. Coba lu hitung pakai kalender lunar. Begitu katanya. Ketika gue cek di kalender lunar, ya nggak tahu sih, males ngitung gue pakai kalender itu. Lu tahu sendiri matematika gue lemah lembut gitu ya. So I don't wanna find out, you guys find out sendiri aja, oke? Ya intinya kalau pakai hitungan lunar memang meninggal pada umur 96 tahun. Namun ya, even sebelum kematian yang Satya Sai Baba, banyak orang-orang yang udah uneasy dengan keberadaannya Sai Baba ini. Uneasy itu maksudnya bukan meresahkan deh, kayak there's something wrong gitu loh, kayaknya ada yang salah nih. Gue tahu ya namanya kalau udah yang namanya figur, semakin tinggi derajat lo, semakin tinggi kasta or status lo, pasti banyak orang yang mencari kejelekan lo ya. Tapi when people berasa uneasy, there's something wrong about him. Memang ada something wrong ya, which gue nggak bakal ngomongin di sini because the main topic in this video bukan itu. Ada yang lebih besar lagi nih yang bikin gue juga nganga gitu ya. I'm going to talk about it right now. Sekarang banget nih kita masuk segmen yang terjuicy. Gini gengs, karena kesaktiannya Sai Baba, you know he's powerful, sakti kan. Ada seseorang nih yang memanfaatkan kekuatannya Satya Sai Baba ini, gengs. Dan orang yang memanfaatkan Satya Sai Baba ini datang dari Indonesia, dari warga negara Indonesia banget. I'm talking about bukan orang luar yang tinggal di Indonesia, it's literally Indonesian. Orang Indonesia banget yang request Sai Baba untuk melakukan hal yang wow, gue juga I don't know how to express it gitu, you know what I'm saying? Gue nggak tahu bahasa ekspresinya gue dalam konteks yang akan gue omongin ini because this is terlalu bizarre lah ya. Change the segment, Sasha. Gue lagi ngerekord di rumah mak gue loh, masih ada tukang di how YouTube channel gue kenapa sampai gue pindah ke Eropa terus tiba-tiba ada tukang, itu keajaiban dunia. I don't know what it is, okay? Gue nunggu dulu sampai tukang rotinya selesai. Okay, he gone. Do y'all know bahwa penyebab kematiannya seorang Satya Sai Baba ini dari seseorang warga negara Indonesia? Kalau kalian udah tahu, pura-pura aja nggak tahu, okay? Biar seru. Pada suatu hari, lebih tepatnya pada bulan Januari tahun 2011, ada seorang jenderal Indonesia yang menghubungi seorang pendeta, yaitu Pendeta Daud Tony. Beliau disuruh menghadap ke Cikeas, yaitu merupakan kediaman mantan Presiden SBY pada saat itu. Ada urusan penting, kamu dipanggil ke Cikeas. Ketika Pendeta Daud Tony sampai tujuan, beliau dapat merasakan ilmu santet yang tinggi mengelilingi rumah kediaman itu. Dan dapat merasakan bahwa powernya ini, kekuatannya ini berasal dari luar negeri. Pendeta pun mengakui bahwa kekuatannya ini yang dia rasakan setara dengan kekuatannya Pendeta Daud Tony ini sebelum ia bertobat. Ilmunya sama dengan saya sebelum bertobat. Sebelum bertobat jadi pendeta Daud Tony ini merupakan, wait, gue ngomongin nanti aja, okay? Anyways, ketika dia di sana kan dia ngerasain itu kan. Lalu Pendeta Daud Tony ini bertemulah dengan ibu negara, Ibu Ani. Dan sebelum Ibu Ani menjelaskan what's really going on, mengapa Pendeta Daud Tony itu dipanggil, pendeta itu langsung ngomong nih, Bu, ini adalah santet import dari India, katanya begitu. Kena bea cukai nggak tuh santetnya? Nggak lucu sih, man. But I just gotta tell jokes biar nggak penat banget gitu, biar nggak serius-serius banget. Anyways, santet tingkat tinggi, kiriman India. Setelah dia bilang gitu, pendetanya juga memberitahu Ibu Ani bahwa penyantetnya adalah Satya Sai Baba. Iya, bener itu. Dia yang mengirim santetnya itu. Dan telah diketahui juga, yang menyuruh Sai Baba mengirim santet ke Cikeas adalah dari pihak oposisi penguasa saat itu. Itu yang minta langsung oposisi, lawan dari presiden. Dan pada saat itu Pendeta Daud Tony pun mengakui bahwa dia belum pernah yang namanya melawan dengan musuh yang seimbang atau setara.
So it's a really life and death training gitu ya. Maksudnya ini bener-bener challenge yang bisa mempertaruhkan nyawa beneran nih. But with all that being said, dikarenakan ini tugas untuk keamanan negara, Pak Pendeta tetap laksanakan. Yes, dikarenakan Sai Baba udah dianggap dewa, maka dari itu Pak Pendeta mengatakan kalau pertarungan ini dilaksanakan, hasilnya antara Sai Baba yang mati atau saya yang mati. Namun sebelum dilaksanakan, Pak Pendeta Dautoni itu minta request gitu loh. Jikalau Pendeta Dautoni ini meninggal, ia meminta agar kedua anaknya diselesaikan pendidikannya sampai tamat. Dijamin gitulah ya gengs ya. Ya udahlah, dilakukanlah itu misi. Pendeta Dautoni meminta 3 bulan untuk mengurus misi ini. Lalu dia diberikan tempat atau sebuah rumah lah ya di Jakarta untuk pertarungannya ini. So the story went by like this. Selama Pendeta Dautoni melaksanakan pertarungannya di rumah itu, pendeta ini diserang oleh banyak ular-ular, tetapi berhasil ditengking ya. Look, can you imagine, okay? It came out of nowhere. Ada ratusan ular terus nyerang lo. Lalu nggak berapa lama kemudian, setelah ular-ular yang banyak itu, Pak Pendeta ini didatengin oleh sosok yang menyeramkan. Sosoknya ini tuh sosok yang tinggi dan dia membawa sebuah trisula yang besar. Lalu ada ular di bagian lehernya, kayak dikelilingin ular gitu di lehernya. Setelah itu ada trisula, 3 gini, lempar. Ada dewa, ini ular. Dan itu sosok besar ngelempar trisulanya ke Pendeta Dautoni. That trisula hampir ngenain kakinya Pak Pendeta Dautoni. But guess what? He dodged and dia hampir kena. But it didn't hit him, hampir. But you know what? Berhasil ditengking juga itu sosok yang ngeriin itu. What is that, man? Apa yang dikirim Sai Baba? Gue nggak tahu. Gue mau ngebayangin juga ketakutan sendiri. Gue belum selesai. Nggak cuma ular sama sosok tinggi yang bawa trisula doang. Ada lagi nih yang lebih ngeriin. Personally, this is like the most scariest part. Pak Pendeta Dautoni, dia dihampiri oleh sosok yang lebih besar dan mempunyai tangan yang banyak. Dewa bertangan banyak. Nah, yang pertarungan ketiga ini yang paling dahsyat nih. Pak Pendeta Dautoni berhasil tengking sosok itu. Untungnya nih, pertarungannya ini bukan di rumah dia sendiri, tetapi rumah yang udah disiapin buat pertarungannya ini kan. Karena ketika Pak Pendeta Dautoni ini melawan figur yang tangannya banyak itu, seluruh kaca di rumah tersebut pecah duar. Wah, gue sampai megap-megap ceritanya. Lo bayangin aja jadi pendeta. Pada saat itu juga Pak Pendeta dapat merasakan bahwa sosok-sosok tersebut telah terkalahkan semua. Bener-bener auranya udah berbeda, it's literally all gone. Lalu beliau menelpon Pak Jenderalnya itu lagi. Dia menelpon Pak Jenderal itu untuk memeriksa apakah Sai Baba sudah mati atau belum. Coba tolong dicek, bener aja gengs, Sai Baba mati. Tahu nggak lawan saya itu apa? 2011. Dan lu mau tahu kapan Sai Baba itu mati? Yaitu pada bulan April 2011. Bener-bener 3 bulan setelah Pak Pendeta Dautoni ditugaskan untuk mengatasi perang mistis ini. Nah, gue sih penasaran sih ya, siapa sih nih Pendeta Dautoni ini? Di mana beliau dapat mengalahkan seorang figur kuat Satya Sai Baba yang punya ratusan, actually 1,000 followers, yang gak cuma dari India doang, even in Indonesia, even America, United States of America. This is when I told you konten ini bikin gue speechless and I don't know how to say it properly right now. Yang gue tahu adalah backstory-nya Pendeta Dautoni ini memang interesting banget. Ya, gue akan menjelaskan di video selanjutnya. Oke, nah in this video, karena I gotta be honest y'all, video 20 menit 30 menit itu bikin tenggorokan gue sakit. But I don't regret it. Gue gak bikin di video ini karena gue belum baca aja. But I guess this is it for this segment. Now we know, sekarang kita tahu that we also have a powerful figure dari Indonesia. Okay? Thank you so much guys for watching this video. Drop the like and comment.
sebar nih video ke teman-teman lu, walaupun gue udah pernah nonton tentang Sai Baba, but they don't know yang ngejelasin itu Sasha Marissa. Do not play with me. Do not forget to follow your girls Instagram untuk updates video baru, funny stories, guys, I don't know, it's just my thing. So I will see you in the next video. I love you guys. Eswarama, ibunya Sai Baba, didatengin sebuah orcs dan das masuk ke dalam badannya. Oh my god, gue merinding sendiri. Dari tadi gue nyium bau melati gitu loh. makanya gue ketakutan sendiri. Nah, this house is protected by God. This house is protected by God. But aduh, smell bau melati. You know what? Let me end this video. Gue pengen kabur ke atas.